Oke, saya sudah merekam pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali kita di kesempatan hari ini dalam pertemuan kita yang kedua dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semuanya. Reza Anggara Selian, apa kabar? Sehat, Pak, alhamdulillah. Sehat ya. Rambutmu udah panjang kayaknya ya, udah beda wajahmu ya. Lumayan, Pak. Oke. Oke, semoga yang lain juga dalam keadaan sehat selalu semuanya, tidak ada kekurangan apapun. Seperti yang saya sampaikan, sistem perkuliahan kita model online dengan menggunakan Google Meet. Kalau misalnya ada gangguan jaringan, saya tidak memberatkan, artinya selama gangguan silahkan left, tapi tolong gabung kembali ketika jaringannya udah normal kembali. Saya sekali lagi sampaikan, saya akan keluarkan mahasiswa yang tidak mengaktifkan kameranya. Sekali lagi, itu yang menjadi prioritas kita dalam perkuliahan pada hari ini. Oke, semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya akan langsung masuk ke topik awal daripada perkuliahan kita dalam materi awal dari mata kuliah ini, yaitu mengenal apa itu pemrograman berorientasi objek dan bagaimana contoh-contoh pemrograman pada yang dimaksud dengan pemrograman berorientasi objek. Pola kuliahnya karena ini menggunakan Google Meet, bagi mahasiswa yang menggunakan laptop silahkan mau dipraktekkan di laptopnya nanti. Kalau tidak punya laptop, tidak mau mempraktekkan, silahkan dibuat catatan, apakah mau dicatat atau apa, bagaimana sebenarnya itu terserah pada mahasiswa. Saran saya karena ini awal, tolong nanti dipahami apa yang akan saya sampaikan dan apa yang akan saya jelaskan. Apa modul dan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, saya akan share screen untuk memberikan gambaran kira-kira apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pada pagi hari ini. Baik, saya sudah presentasikan layar dan mudah-mudahan layar saya itu nampak di semuanya. Kalau ada yang tidak nampak hasil share screen saya, mohon dikonfirmasikan supaya saya bisa memperbaikinya. Baik, materi awal saya yang pertama adalah tentang pengantar Object Oriented Programming. Object Oriented Programming itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya itu pemrograman berorientasi objek. Oke ya, jadi kalau nanti ada kata-kata saya OOP, itulah PBU. Baik, saya akan jelaskan hari ini apa itu OOP, bagaimana pemahamannya dan perbedaan antara OOP dengan pemrograman yang lain. Materi saya ini ada beberapa slide, ada kurang lebih 20 slide, tapi saya tidak akan menjelaskan ke 20 slide tersebut. Yang akan saya jelaskan adalah poin-poin slide-slide yang saya anggap itu penting untuk saya jelaskan. Sedangkan yang lainnya itu nanti tolong dibaca dan tolong ditanyakan di grup apabila ada yang tidak dipahami. Jadi jelas ya, model perkuliahan kita, di sini saya sudah siapkan materinya udah banyak sekali, ada teks, ada teori, dan lain-lain sebenarnya. Tapi yang akan saya jelaskan itu tidak semua slide-nya. Yang akan saya jelaskan, terangkan adalah slide yang saya anggap itu penting untuk saya jelaskan. Sedangkan yang lainnya itu hanya teori, itu tolong dipahami dan ditanyakan jika nggak paham di dalam grup ataupun di dalam Google Meet nantinya. Baik, materi ini akan saya share nanti di classroom. Saya seperti biasa, untuk mendapat ridho kita pada pembelajaran hari ini, sama-sama kita membaca surat Al-Ikhlas dalam hati masing-masing. Amin. Oke, saya langsung mulai. Oke, ini capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan, yang akan kita coba hasilkan setelah belajar sampai dengan kurang lebih 1 jam nantinya. Yang pertama adalah selesai membaca materi ini, kalian bisa memahami apa itu teknik pemrograman, perbedaan pemrograman OOP dan prosedural,
Yang poin yang paling inti sekali yang akan saya jelaskan adalah memahami apa itu kelas, objek, atribut, dan metode yang ada pada pemrograman OOP. Saya nanti akan fokus ke yang item nomor 3. Apa itu kelas, objek, atribut, dan metode yang ada dalam pemrograman OOP. Saya pencapaiannya di sini adalah selesai kalian modul materi ini, kalian bisa paham keempat hal tersebut. Dan juga bisa melihat ketika membuka source code, tahu yang mana kelas, yang mana objek, yang mana atribut, dan yang mana metode di dalam bahasa pemrograman OOP. Itu target utama saya. Sekali lagi saya ulang, target utamanya hari ini adalah selesai perkuliahan hari ini, Anda semua paham yang mana kelas, yang mana objek, yang mana atribut, yang mana metode yang di dalam konsep pemrograman OOP. Oke, saya naik. Seperti biasa, memulai perkuliahan materinya. Saya akan menjelaskan satu soal. Perhatikan soal berikut. Jangan pakai laptop. Soal ini coba kita pecahkan dengan cara melihat kita dengan menggunakan otak kita. Artinya tanpa menggunakan komputer. Sekarang saya tanyakan, apa output dari kode yang Anda lihat di depan dan siapa yang bisa menjelaskan kode tersebut? Saya berikan kesempatan kurang lebih 3 menit. Silakan. Ada yang mampu menjawab? Mobil Avanza berjalan dengan menggunakan 4 roda. Mobil Avanza berjalan dengan 4 roda. Outputnya itu ya. Bisa menjelaskan maksud dari kode yang ada di sini? Siapa nama tadi yang jawab tadi? Ari Hidayat, Pak. Ari Hidayat. Oke, bisa menjelaskan Ari? Sebentar, Pak. Sepengetahuan kamu. Sekali lagi tanpa menggunakan komputer, tetapi hanya dengan melihat source kodenya, kemudian coba kita pahami dan ketahuan apa outputnya dan apa dari maksud dari source kode tersebut. Tidak ada, oke, baik. Hanya Ari yang menjawab tadi bahwa outputnya adalah mobil berjalan dengan 4 roda. Baik, terima kasih Ari Hidayat. Saya akan lanjut ke materinya. Mudah-mudahan ini soal awal, ketika nanti kalian sudah memahami materi dan modul yang saya sampaikan, terakhir nanti saya akan tunjukkan lagi ini soal, dan kalian bisa memahami apa output dari kode ini, dan apa penjelasan dari setiap baris-baris source kode yang ada di depan ini. Oke, saya target utamanya. Jadi jelas saya nanti ya, di akhir nanti saya akan tanyakan lagi ini soal, saya berharap kalian mampu menjelaskan dan mengetahui apa output dari source kode berikut ini. Baik, saya langsung masuk ke materi awal kita. Perhatikan dan coba perhatikan secara seksama. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan. Oke, ini sekilas tentang pemrograman. Perlu dipahami bahwa pemrograman berorientasi objek itu bukanlah salah satu jenis bahasa pemrograman. Diingat sekali, satu. Pemrograman berorientasi objek bukanlah salah satu jenis bahasa pemrograman. Oke ya, itu satu. Kedua, pemrograman berorientasi objek adalah cara atau bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan paradigma berorientasi objek. Jadi, PBO itu adalah paradigma sebuah bahasa pemrograman. Ketiga, dalam jenis-jenis bahasa pemrograman, kita kenal ada PHP, ada Java, ada C++, ada Pascal, ada Python, ada JavaScript,
Ada banyak-banyak bahasa pemrograman yang ada. Tidak semua bahasa pemrograman bisa menganut paradigma berorientasi objek. Mudah-mudahan paham ya, saya ulang sekali lagi. Tidak semua bahasa pemrograman bisa menganut paradigma berorientasi objek. Salah satu bahasa pemrograman yang menganut full OOP, saya ulang, full OOP adalah Java. Java itu adalah bahasa pemrograman yang full atau semuanya dia menganut berorientasi objek. Java. PHP adalah bahasa pemrograman yang bersifat menganut prosedural dan juga berorientasi objek. Artinya, dengan kita menuliskan bahasa pemrograman PHP, bisa kita menuliskan dengan gaya OOP ataupun dengan gaya non-OOP. PHP. Python. Kenal ya Python, bahasa pemrograman, sama juga seperti PHP. Bisa menggunakan OOP, bisa dengan tidak menggunakan gaya OOP atau paradigma OOP. Demikian juga bahasa-bahasa lain-lainnya. C++ juga sama. Bisa menggunakan paradigma OOP ataupun tidak OOP. C++. Jadi yang full OOP apa? Java. Kalau berbicara Java, Java pasti OOP dia. Paham sampai di sini? Itu OOP. Silakan kalau ada bertanya. Gak ada. Baik, saya lanjut. Itu pemrograman. Nah, definisi awal, orientasi. Orientation artinya mengarahkan atau pendekatan. Pendekatan semuanya itu berbasis objek. Semuanya itu berbasis objek. Jadi kalau kita berbicara pemrograman berorientasi objek, suatu paradigma pemrograman yang pendekatannya itu berbasis kepada objek. Mudahnya kayak gitu aja sih kalau definisinya. Baik, saya lanjut. Nah ini silahkan nanti dibaca ya. Ini jenis-jenis bahasa pemrograman yang pernah ada. Ada structural programming, ada procedural, ada modular programming. Ada yang keempat adalah object oriented programming. Keempat hal ini adalah jenis-jenis teknik pemrograman yang pernah ada. Jadi gaya-gaya pemrograman itu beda-beda. Salah satunya adalah Object Oriented Programming atau OOP. Baik, apa itu keempat jenis hal ini? Silahkan dibaca nanti. Saya nggak jelasin, nggak fokus di sini. Sudah saya kasih teorinya. Ini ada teorinya. Apa itu Instructive Programming, Procedural Programming. Sudah ada materinya nanti. Silahkan dibaca dan dipahami. Kemudian prosedural ini contohnya. Ini contoh prosedural. Nah, saya langsung masuk ke OOP aja. Ini modular. Ini hanya sebagai teori saja. Oke. Object Oriented Programming. Bagaimana kita memahami Object Oriented Programming? Teorinya ini sudah saya tuliskan. Saya fokus ke penjelasan saja. Objects. Perhatikan. Oke ya. Yang kalian lihat di depan ini apa? Gambar apa? Kucing. Kucing. Ya. Kucing ya. Kucing dengan Ya. warna merah. Gambarnya kayak gitu. Oke, saya jelasin. Apa sih hubungan antara si kucing ini dengan paradigma pemrograman? Biar sedikit kita ada pemahaman. Apa itu Object Oriented Programming? Sebuah paradigma dalam pemrograman, satu definisinya tadi, berdasarkan kepada konsep objek. Objek itu adalah benda. Gampangnya kalau kita berikan satu pemahaman di sini adalah objek yang saya kasih tahu di sini adalah kucing. Kucing itu adalah objek. Kucing itu adalah benda. Benda. Satu. Kucing adalah objek. Objek adalah benda. Mohon dipahami ya. Mainkan logika kalian. Saya ulang. Kucing adalah objek. Objek disebut juga sebagai benda. Satu. Berarti kita udah punya satu nih. Kucing adalah objek. Oke, satu. Si kucing, dia punya data dalam bentuk file.
Atau dalam OOP, field pada si kucing ini disebut dengan atribut atau properti. Saya ulang kedua. Si kucing punya data dalam bentuk atribut atau properti. Kedua. Ketiga, si benda ini, si kucing, punya behavior. Behavior itu kalau kita bilang adalah perilaku dari sebuah benda. Perilaku dari sebuah benda itu disebut dengan, dalam OOP, disebut dengan metode. Metode. Metode apa? Perilaku dari sebuah benda. Atribut apa? Data dari sebuah benda. Atribut juga disebut properti. Jadi sudah ada 3 kita ini. Ada berapa? Ada 4 kita ini. Ada objek, kucing, si kucing punya data, properti, atribut, kemudian si kucing juga punya behavior atau perilaku dalam atau disebut juga dengan metode. Oke ya. Saya next. Mudah-mudahan bisa masuk. Nah, ini dia nanti akan kita jelasin. Dalam OOP, dasar dari OOP itu ada 4 hal. Saya ulang, 4. Dasar dari belajar pemrograman OOP terdiri dari 4. Ini dasar. Dasar. Yang pertama adalah kelas. Nanti saya kaitkan dengan yang objek tadi, si kucing. Kelas. 1, kelas. Kedua adalah objek. Ketiga adalah atribut atau properti. Keempat adalah metode. Ini dasar dari pemrograman OOP. Ada kelas, ada objek, ada atribut, ada metode. Apa penjelasan dari teori dari keempat hal tersebut? Sudah ada di depan ini. Nanti dibaca, saya akan kasih contoh aja langsung dari contoh si kucing tadi. Perhatikan. Nah, kelas 1, pemahamannya. Kelas. Apa itu kelas? Kelas itu merupakan blueprint atau rancangan mengenai sebuah objek yang akan dibuatkan. Kelas, itu definisi dari kelas. Dalam kode, kelas itu berarti sekumpulan definisi yang menjelaskan field atau atribut dan behavior atau metode dari sebuah objek. Jadi kelas itu blueprint atau desain kita. Kalau misalnya kita membuat kue, berarti kelas itu adalah cetakan dari sebuah kue. Anda punya cetak kue kan? Anda mau buat kue. Kue itu berarti objek. Untuk membuat kue pasti harus punya cetak. Anda harus punya cetak, kasih misalnya buat cetakan, kasih masuk dalam cetakan. Cetakan itulah kelas. Dari kelas tersebut, dari cetakan tersebut, lahirlah beberapa kue. Itu sekilas pemahamannya. Itu kelas. Bagaimana lebih lengkapnya? Coba perhatikan. Ini biar lebih gampang memahaminya. Bagaimana yang disebut kelas, bagaimana yang disebut objek. Coba perhatikan gambar si kucing tadi. Kucing itu adalah kelas. Kelas, blueprint-nya. Objek adalah benda yang diwujudkan dari kelas tersebut. Kan kucing ada banyak, ada kucing 1, ada kucing 2, dan kucing-kucing yang selanjutnya. Kucing itu disebut kelas. Dari kelas kucing bisa menghasilkan beberapa objek. Objeknya di sini disebutkan adalah misal objek 1, objek kucing 2. Jadi sekali lagi, objek itu merupakan blueprint. Kelas. Kelas itu adalah blueprint, cetakannya. Objek hasil dari cetakan tersebut, hasil dari kelasnya. Kalau kita gambaran di sini adalah kelasnya, kucing adalah kelas, kucing 1, kucing 2 itu adalah objek yang dihasilkan dari kelas tersebut. Kedua, ini 2 hal sudah saya jelasin. Kelas dan objek.
Selanjutnya, field atau atribut. Field atau atribut adalah data dari si objek. Coba perhatikan si kucing tadi. Ada kucing, field-nya dia punya warna. Si kucing udah pasti, benda dia itu punya warnanya apa, jumlah kakinya berapa, jenis ekornya apa, makanan favorit dia apa. Warna, jumlah kaki, jenis ekor, makanan favorit itu adalah data dari suatu objek. Dalam gaya bahasa pemrograman, dia disebut dengan atribut atau variabel. Saya ulang. Warna kaki, warna kucing, jumlah kaki, jenis ekor, dan makanan favorit itu adalah atribut atau variabel dari suatu objek. Behavior atau sifat dari si kucing, ya udah pasti kan, ini disebut dengan metode kalau dalam bahasa pemrograman. Kalau dalam bahasa manusia, dia disebut dengan perilaku dari si objek tadi. Kucing kan bisa bersuara. Kucing kan bisa berlari, sifat dia. Kucing kan bisa berburu. Bersuara, berlari, berburu, itu adalah perilaku dari objek. Atau sifat dari objek. Jadi udah oke ya, udah penjelasannya, udah 4. Kelas, objek, atribut, metode. Silahkan tanggapan. Halo, masih jelas terdengar kita? Masih, Pak. Masih ya, oke, baik. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kenapa sih Bapak kasih contoh kucing gitu? Karena ini contoh yang paling mudah gitu. Jadi dalam kita bahasa pemrograman ini, kita bisa membedakan antara cara kita manusia dengan cara komputer menyelesaikan masalah. Kalau kita manusia, ini yang saya jelasin tadi itu adalah cara manusia dalam menyelesaikan suatu masalah, baru dibawa ke bahasa pemrograman. Contoh yang paling gampang, perhatikan ini. Perhatikan. Antara kita manusia dengan OOP. Nama benda kucing itu adalah kelas. Kalau disebut itu kelas. Kucing satu. Seperti tadi definisi dari kelas bisa menghasilkan beberapa objek. Dari kelas kucing bisa terdapat objek satu, kucing satu. Berarti kucing satu itu kalau bahasa manusia, dalam OOP dia disebut objek. Nanti kan ada kucing 2, kucing 3. Setelahlah. Kucing satu adalah objek. Warnanya, jumlah kaki, jenis ekor, itu kalau dalam bahasa OOP, dalam bahasa pemrograman disebut atribut. Atribut otomatis punya nilai. Putih itu adalah nilai dari si atribut. Kalau Anda paham apa itu atribut, variabel kalau mudahnya. Oke. Kucing bisa berjalan, berlari, dan berburu. Berjalan, berlari, dan berburu dalam bahasa pemrograman itu disebut dengan metode atau function. Fungsi. Paham sampai di sini? Insyaallah paham, Pak. Insyaallah paham. Yang belum paham, ayo. Saya coba perbuat logika kalian ya. Saya bilang pemrograman ini butuh logika. Butuh logika cara kita memandang atau menyelesaikan suatu masalah. Mudah ini sebenarnya. Objek manusia. Manusia itu adalah objek. Nama manusia, saya misalnya Ridwan. Berarti Ridwan, saya terbalik tadi. Manusia itu adalah kelas. Manusia adalah kelas. Orang satu misalnya dia itu adalah objek. Orang kedua objek, orang ketiga objek. Orang ke-1 punya data. Datanya apa? Nama dia siapa, jenis kelamin dia apa, warna rambutnya apa. Data-data tersebut adalah atribut. Atribut dari satu objek. Kemudian manusia ini punya sifat. Sifatnya apa? Manusia bisa berbicara.
manusia bisa makan, manusia bisa berlari. Sifat dari manusia itu adalah metode kalau dalam pemrograman. Jadi 4 hal udah kita bahas nih. Kelas, objek, atribut, metode. Clear. Oke. Nanti pertanyakan. Sekarang saya kasih contoh. Ini membedakan antara kelas dengan objek. Ini kalau contoh kedua adalah kelas mobil. Kelas mobil. Kalau kelas mobil itu merupakan kelas. Mobil A, mobil B itu objek. Saya ulang ya. Mobil adalah kelas. Mobil A, mobil B adalah objek. Yang dari objek hasil dari kelas. Nomor plat, warna, manufaktur, kecepatan itu adalah variabel atau atribut dari objek mobil. Tentu mobil A, mobil B punya atribut yang berbeda-beda. Metode akselerasi, mobil bisa belok, mobil bisa rem, itu adalah fungsi atau metode di dalam OOP. 3-4 hal ini untuk memahaminya. Baik. Nah, kalau ini prosedural, saya lewatkan aja. Kalau ini programming, saya lewatkan aja. Oke, ini saya lewatkan. Baik, saya akan contohkan bagaimana gambaran yang kita teori tadi, secara kita teori, saya bawa ke bahasa pemrograman PHP. Perhatikan contoh. Baik, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Silakan, sebelum saya kasih contoh. Secara teori ada yang mau bertanya? Saya akan kasih contoh mengenai yang kucing tadi. Kalau secara kucing kita bawa ke dalam bahasa manusia, kita bawa ke dalam bahasa pemrograman. Bagaimana bentuknya? Coba akan kita lihat. Sampai di sini dulu. Ada yang bertanya secara teori? Ayo. Kamera saya nggak nampak lagi ya. Bentar ya. Iya Pak, udah black Pak. Oke, bentar. Ada gangguan tadi. Bentar. Sambil saya memperbaiki kamera saya, akan ada baru bertanya. Secara teori, ayo diskusikan. Apa itu kelas, apa itu objek, apa itu metode, apa itu atribut. Oke, saya sudah memperbaiki kamera saya. Baik, mudah-mudahan nampak. Ada bertanya? Tidak ada? Perhatikan contoh. Perhatikan contoh. Saya bawa ke dalam bahasa pemrograman PHP. Untuk menggambarkan apa itu kelas, apa itu objek, apa itu atribut, apa itu metode. 4 hal ya, saya tuliskan. Kita akan belajar apa itu kelas, objek, atribut, dan metode. Perhatikan. Yang pertama tadi adalah kita bilang, saya bawa ke dalam bahasa pemrograman. Perhatikan. Perhatikan, sangat betul dan jeli, coba perhatikan. Kalau bingung nanti ditanyakan. Kita akan membuatkan yang pertama, kalau dari contoh tadi, kucing itu adalah kelas. Betul kan? Kucing itu adalah kelas. Kelas kucing. Kucing adalah kelas. Kita bawa, berarti oke. Secara manusia kita udah tahu, kucing adalah kelas. Kita bawa ke bahasa pemrograman. Penulisan kelas dalam bahasa PHP tetap diawali dengan buka dulu sintak PHP, kemudian jangan lupa tutup di bawah. Ini dasar ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Kemudian saya simpan dulu, ini karena PHP, saya save. Saya save karena saya menggunakan bahasa pemrograman PHP, seperti saya bilang, jangan lupa X-SAM PP-nya diaktifkan.
dan juga source kodenya diletakkan di folder htdocs di dalam C. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya bawa ke folder C, exampp, htdoc, saya buat satu folder, nama foldernya PBO, saya berikan namanya misalnya adalah kucing.php. Apakah nama ini harus sama dengan nama kelas? Enggak mesti sama. Anda mau berikan nama kucing x, enggak ada masalah. Oke, yang penting sintaknya, ekstensi filenya adalah .php. Oke, saya save, sudah terbaca sebagai skrip bahasa PHP. Baik, yang pertama, kucing. Kucing adalah kelas. Berarti kita paham, format penulisan kelas dalam PHP, khususnya menggunakan OOP, dimulai dengan kelas. Formatnya seperti ini. Perhatikan, saya jelasin ini dasar sekali ya. Dasar sekali source kodenya ini. Source programming ini saya jelasin dari dasar sekali. Ini adalah format penulisan kelas. Diawali dari sini, ditutupnya di sini. Berarti semua source kode yang ada di dalam di sini berada dalam kelas tersebut. Bloknya dari sini, tutupnya di sini. Kelas huruf kecil semuanya. Jangan menuliskan huruf besar. Huruf kecil semuanya. Baik. Baru tuliskan nama kelasnya di sini. Misalnya kalau tadi kucing, berarti tuliskan di sini kucing. Kelas kucing. Ini pemahamannya. Berarti kalau Anda menuliskan source code kayak gini, ini cara kita programming, ini bahasa manusia, berarti kita sudah membuatkan satu buah kelas dengan nama kucing. Oke ya? Oke. Satu. Udah, kelas kucing. Nama kelas diupayakan huruf kecil semuanya. Jangan dipakai huruf besar. Oke, baik. Sekarang, oke. Kucing, kedua. Punya apa tadi? Data. Si kucing punya data. Data adalah atribut. Atribut. Atribut dalam OOP disebut dengan variabel. Atau dalam non-OOP variabel. Kalau dalam OOP disebut atribut. Apa misalnya atribut dari kucing? Coba kita lihat. Atributnya misalnya yang tadi adalah yang pertama, warna, jumlah kaki, jenis ekor, dan makanan favorit. Ini atribut. Warna dia, misal, warna kucing. Warna berarti atribut. Ini manusia. Dalam bahasa pemrograman, kita berikan dia dengan perintah variabel warna. Satu. Berarti ini apa? Ini atribut dari si kucing. Atributnya yang pertama adalah warna. Jangan lupa tutup titik 2 untuk mengakhiri baris source kodenya. Apalagi atributnya? Jumlah kaki. Tuliskan di sini. Jumlah kaki. Atribut kedua. Tadi pemahamannya saya ulang sampai di sini, kita udah buat dua hal. Kelas dan atribut. Jumlah kaki warna merupakan atribut dari kelas kucing. Oke. Satu. Selanjutnya, perhatikan source kodenya saya tidak lewat dari blok kelasnya. Kemudian, kucing punya sifat. Punya sifat atau metode di dalam OOP. Yang pertama misalnya adalah bersuara, berlari, berburu. Kucing bisa bersuara. Itu metode. Metode. Berarti kalau dalam bahasa PHP, kita buatkan function. Saya tuliskan di sini. Function bersuara. Perhatikan penulisan perbedaannya. Setiap function tetap ada tanda kurung 2 seperti ini. Method. Setiap saya ketikkan tanda yang buatkan seperti ini, function bersuara, apa isinya? Perhatikan. Berarti ini setiap saya berikan salah satu nama function yang di awal dilanjutkan dengan tanda kurung 2 seperti ini, dia ini disebut dengan method.
dalam OOP. Berarti metode dimulai dari blok di sini, akhirnya di sini. Akhirnya di sini. Udah, 3 metode. Metode. Ini kelas, ini atribut, ini metode. 3. Oke, satu lagi, objek. Perhatikan teori tadi. Objek adalah benda yang diwujudkan berdasarkan kelas. Kalau kita lihat contoh di sini, objek adalah kucing 1, kucing 2. Objek yang hasil dari kelas. Oke, perhatikan, kita bawa ke bahasa programmingnya. Membuat objek dari kelas kucing. Misal, kucing 1. Letakkannya kalau di dalam PHP di luar blok daripada kelas. Di mana di luar daripada kelas? Blok kelas kan tutupnya awalnya di sini, tutupnya di sini. Berarti kalau kita bisa definisikan membuat objek dari kelas kucing di luar dari kelas tersebut. Saya ulang, di luar dari kelas, di luar dari blok kelas di sini. Jangan di luar dari PHP di sini. Misalnya kita buat yang pertama adalah kucing 1. Kucing 1. Kucing 1 bagaimana? Caranya kayak gini, membuat objek variabel kucing 1. Itu variabel apa misalnya adalah nama objek. Ini bukan variabel, bukan atribut ya, tapi ini objek. Tapi itu belum jadi objek. Bagaimana cara menjadikan objeknya? Dengan perintah sama dengan new. Ketika Anda memberikan keyword new, berarti Anda telah menciptakan sebuah objek. New-nya apa? Perhatikan di sini. New kucing. Titik 2. Udah. Perhatikan perbedaannya. Kucing ini apa? Kucing ini kelas, nama kelas. Setiap Anda memberikan kata new, berarti kucing 1 ini merupakan objek daripada kelas kucing. Perhatikan, kucing adalah kelas. Kucing 1 adalah objek dari kelas kucing. Kucing 1. Berarti udah jadi objek kucing 1. Kucing 2, ada kucing kedua. Simple aja, buatkan aja lagi. Kucing 2 sama dengan setiap membuat objek jangan lupa keyword new. New kucing selesai. Tapi kucing 1 dan kucing 2 merupakan objek daripada kelas kucing. Ini source kodenya, ini teorinya. Udah selesai kita di sini. Kita udah buat kelas, udah buat objek, udah buat atribut, udah ada metode. Ini source kodenya. Saya ulang sekali lagi. Ini source kode PHP dasar, OOP. Bagaimana pemahamannya? Ketika Anda melihat ada kata satu nama yang diawali dengan kelas, berarti ini kelas. Buka di sini, tutup di sini. Oke, setiap di dalam kelas tersebut terdapat satu buah dengan diawali dengan tanda dolar, kemudian ada namanya, ini disebut dengan atribut. Atribut. Kemudian apabila di dalam kelas tersebut terdapat misalnya diawali dengan perintah function, kemudian dilanjutkan dengan nama functionnya, kemudian ada tanda kurung 2 seperti ini disebut dengan metode. Oke, kemudian yang terakhir adalah setiap kalian melihat ada kata new seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan kucing yang nama dari kelas di sini, berarti nama ini adalah disebut dengan objek. Oke, selesai satu dulu penjelasannya. Ada pertanyaan? Ayo, silakan tanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, silakan. Di PHP kelasnya kenapa di luar, Pak? Atributnya. Atribut di luar maksudnya di mana? Ini ya.
Ini ya? Kalau seingat saya Pak kan kelas di Java Oke, tampaknya. oke. Oke, saya jawab ya. Ini PHP kok di luar itu. Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Di dalam Java, atribut, metode, objek, dia berada di dalam kelas. Di dalam kelas. Kalau Java. Jadi, kalau di dalam Java, semua ini nggak boleh di luar kelas. Itu Java. Perbedaannya di PHP itulah dia. Di PHP, kalau yang selain daripada objek, dia berada di dalam kelas. Ini dalam kelas. Bloknya perhatikan. Bloknya mulai dari sini, tutupnya di sini. Di dalam kelas. Tetapi kalau PHP menciptakan objek, dia berada di luar kelas. Ini. Beda dia. Siapa tadi namanya yang bertanya tadi? Teku Salmina ya? Teguh Pak. Oke. Beda Teku. Dia. Itu diingat ya. Kalau di Java, semua metode, atribut, apalagi tadi objek, dia berada di dalam kelas. Dalam blok kelas dia. Nggak boleh di luar. Tetapi PHP, objek berada di luar. Di luar blok daripada kelas. Diingat ya, Teku ya? Ya Pak. Oke. Ada lagi bertanya? Ayo silakan. Reza, Faizil, atau yang perempuan? Silakan ada bertanya. Jangan melihat rumit kali pemrograman ini. Enggak. Gampang kok pemrograman. Ketika Anda udah tahu teori. Ini teori manusia, ini teori ini prakteknya ke dalam bahasa pemrograman. Saya udah mencontohkan tadi. Secara teori kita udah bicara secara manusia, secara programming, secara komputer, saya udah jelaskan tadi yang mana itu semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada bertanya? 4 hal tadi? Ayo diskusi. Gak ada? Gak ada. Oke, kita lihat sekarang output-nya. Perhatikan. Saya udah jelasin ini ya. Saya udah jelasin ini pemahamannya. Mudah-mudahan soal saya yang pertama tadi nanti bisa dijawab. Oke, sekarang kita lihat. Kita akan mencetak output-nya. Saya save. Jadi kalau saya jalankan output, nggak ada apa-apanya. Belum ada ininya. Belum ada output-nya gitu maksudnya. Output-nya maksudnya belum ada hasil apa-apa. Kalau saya jalankan di browser, belum ada dia. Belum ada. Misalnya saya inikan, bentar. PBU. Ini kan saya panggil yang kucing tadi, yang kucing ini saya panggil, masih error itu. Itu masih error. Nanti kita akan pecahkan errornya kenapa. Mereka saya jelasin. Oke. Selanjutnya, perhatikan. Saya misalnya akan mencetak adalah salah satu outputnya, misal. Si kucing ini sifatnya bersuara. Saya akan mencetak output dengan perintah, misalnya output yang akan saya cetak adalah kucing bisa bersuara. Kira-kira ini yang akan ditampilkan sebagai output yang pertama. Kucing bisa bersuara. Ini outputnya yang akan saya cetak di layar. Sekarang bagaimana caranya? Perhatikan. Bersuara ini kan sifat dari si kucing. Berarti kalau dia sifat dari si kucing, dari si objek ini, berarti letakkan dia di dalam metode. Sini. Dalam metode. Di sini. Jangan lewat di sini. Tinggal tuliskan aja di sini. Kan mau dicetak. Dicetak itu kalau misalnya mau jadikan output dalam bahasa PHP dengan perintah echo. Simple. Kayak gini. Oke. Udah, tinggal tuliskan aja di situ. Echo, kucing bisa bersuara. Udah, satu output pertama. Ini output yang akan saya cetak. Kucing bisa bersuara.
1. Saya save. Udah. Saya coba reload di browser, saya jalankan. Masih error ya. Saya perbaiki error ini dulu ya. Biar kalian paham. Perhatikan errornya. Syntax error. Unspecified variable warna tidak ditemukan. Artinya line 5. Line 5 berarti warna ini masih bermasalah. Caranya adalah, nanti saya jelasin ya, kenapa itu, apa ini ya. Saya kasih keyword publics. Apa itu publics? Nanti akan saya jelasin. Perhatikan, ini saya perbaiki error dulu. Saya reload. Ini kan masih error juga kan? Jumlah kaki masih error. Berarti yang tadi udah selesai errornya. Warna udah selesai errornya. Sekarang errornya muncul di jumlah kaki. Tidak unspecified ini tidak ditemukan. Oke. Saya kasih lagi publics. Karena dia atribut. Saya jelasin apa itu public nanti. Saya save. Saya reload lagi di sini. Errornya hilang ya. Ini yang di atas ini yang dicetak ya. Ini ya. Ini saya balikkan. Ini catatan. Itu saya jadikan sebagai komentar aja. Tahu komentar di dalam pemrograman? Tahu? Bisa jelasin? Komentar. Ini komentar ya. Komentar itu baris yang tidak dieksekusi oleh komputer. Artinya memberikan keterangan daripada setiap baris kode. Oke, saya save lagi. Ada apa-apa kan? Outputnya masih kosong ya. Errornya udah hilang. Tapi outputnya belum ada. Kenapa belum ada? Padahal kan saya udah kasih ini. Udah kasih echo. Echo kan untuk cetak output. Kenapa masih error? Perhatikan logika pemrogramannya. Perhatikan. Yang nilai kucing bisa bersuara, perhatikan logikanya ya. Kucing bisa bersuara, dia terdapat di dalam function namanya bersuara. Dalam metode bersuara. Sedangkan saya belum panggil. Metode ini belum saya panggil. Walaupun dia letaknya di dalam kelas. Caranya bagaimana? Saya ambil ini nilai yang terdapat di dalam function bersuara, yang function bersuara ini terdapat dalam kelas kucing. Berarti bagaimana caranya? Saya panggil di sini. Misal, yang mana saya berikan nilai kucing bisa bersuara? Dia untuk kucing yang mana? Misal saja, kucing 1. Misal adalah kucing 1. Misal adalah kucing 1. Jadi saya panggil aja di sini. Misal kucing 1. Nah, oke, perhatikan. Perhatikan cara memanggil metode. Kucing 1 ini berarti objek yang pertama. Saya panggil di sini, memanggil metode. Dengan saya akan ngambil nilai ini. Memanggil metode dengan simbol kalau di PHP seperti ini. Kucing 1. Udah. Kayak gini ya. Kucing 1. Ini memanggil. Apa yang dipanggil? Karena kucing bisa berjalan terdapat di dalam metode, berarti saya panggil nama metodenya. Bagaimana caranya? Bersuara. Berarti apa ini maksud dari source code ini? Kucing 1 adalah objek dari kelas kucing. Berarti kucing 1 ini objek. Kucing 1 ini simbol ini adalah memanggil. Apa yang dipanggilnya? Bersuara. Bersuara ini apa? Metode. Kenapa saya panggil metode bersuara? Karena saya mau ngambil nilai ini. Kucing bisa bersuara. Paham sampai di sini? Udah? Saya save. Coba saya reload. Muncul kan? Udah muncul kan? Kucing bisa bersuara. Ini outputnya sederhana. Jadi pemahamannya, kucing bisa bersuara, ini kenapa saya panggil dia di dalam satu metode, saya panggil dengan tanda ini.
Ini cara memanggil metode di dalam PHP. Atribut juga sama. Ini bersuara. Apa isinya? Ya ini, kucing bisa bersuara. 1. Ini untuk kucing 1. Belum untuk kucing 2. Belum. Kucing 1. Kalau kucing 2 mau manggil kayak mana? Tinggal ganti di sini aja. Kucing 1 menjadi kucing 2. Perhatikan lagi. Saya jelasin ini step by step. Per baris saya akan jelasin apa maksudnya. 1, output yang pertama. Udah jadi outputnya ini. Coba perhatikan. Kucing bisa bersuara. Udah muncul outputnya. Udah. Kedua, warna. Misal, saya mau cetak lagi. Warna kucing 1 adalah putih. Misal, warna kucing 1 adalah putih. Ini ya. Oke ya, gini ya, yang akan saya cetak kedua. Caranya bagaimana? Tinggal kasih di sini aja. Kucing 1, misal. Kita akan ngambil atribut ini. Kemudian kita isi datanya. Caranya bagaimana? Caranya kayak gini. Kucing 1. Si kucing 1. Udah. Ambil nilai atributnya. Sama seperti tadi. Ambil nilai atributnya. Udah. Tinggal tuliskan di situ adalah nilainya. Kan ini warna. Tulis aja di sini. Warna sama dengan, karena warna ini adalah string, dia beda ya. Kalau dalam PHP itu tipe datanya tidak didefinisikan. Kita mau cetak ini. Warna kucing ini adalah tipe data string. String, pahami apa itu tipe data. Ada string, ada integer, ada float. Kalau ini cetak putih berarti adalah string. Tinggal tulis ada di sini string. String titip 2, tanda kutip 2. Ketika Anda berikan tanda kutip 2 seperti ini, berarti tipe data dari variabel warna ini adalah string. Pastikan di situ. Kucing 1 warna kucing 1 adalah putih. Berarti pemahaman source code di sini adalah warna kucing 1 adalah putih, kita simpan ke dalam atribut warna. Udah, coba saya save. Hasilnya, reload. Nah, kenapa nggak muncul? Ya kan? Kenapa nggak muncul kalau kita reload? Karena, perhatikan, kita tidak memberikan cetak di layar dengan menggunakan apa? Echo. Coba saya tuliskan di sini. Echo. Oke, saya reload. Nampak kan? Warna kucing 1 adalah putih. Oh Pak, kok bersambung kayak gini? Kenapa nggak di bawah Pak? Itu kan spasi. Jarak ya. Kalau jarak dalam bahasa PHP diberikan simbol apa? Ada yang tahu? Bahasa HTML. BR. Oke, coba saya lihat. Ke bawah ya. Warna kucing 1 adalah putih. Kenapa bisa ke bawah? BR. Spasi. Ada satu lagi untuk memberikan spasi, yaitu seperti contoh tadi, yaitu PHP ini. EOL ini ya. Ini juga sama. Apa PHP EOL ini? Memberikan spasi. Tapi kalau lebih gampang, pakai BR aja. Oke. Yang saya mau jelasin di sini adalah, warna kucing 1 adalah putih, ini nilai dari atribut ini. Nilai dari atribut itu. Cara memanggil atributnya kayak mana? Gunakan simbol ini. Gunakan simbol tandanya seperti ini. Oke. Selesai masalah. Ada yang bertanya? Ada yang belum paham dari source code di depan? Saya minta pertanyaan dari kalian. Di cara manggil. Oke, silahkan. Di cara manggil Pak nggak perlu variabel Pak. Ya, nggak perlu. Ini kan, ini maksudnya kan? Ini kan? Ya Pak. Ini kan? Ini nggak perlu.
Nggak perlu. Kalau saya panggil, coba saya save ya. Error dia. Undefined variable, walaupun outputnya muncul, tapi ada keterangan error, undefined variable, tidak ditemukan variabel warna. Jadi disarankan nggak usah pakai. Gitu aja. Iya, Pak. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi? Ayo silahkan. Ayo tolong lihat source kodenya, lihat cara saya menyelesaikan masalah tadi. Dari teori saya bawa ke pemrograman. Ini dasar sekali. Dasar sekali ini. Kalau nggak ada public yang di atas nih Pak, gimana kejadian Pak? Error. Oke ya, karena udah ditanya, saya akan jelasin apa itu publics. Oke ya, saya jelasin ya. Nanti ada salah satu pertemuan kita akan bahas lebih lanjut apa itu publics. Itu adalah access modifier. Saya jawab. Access modifier. Access modifier kayak gini ya. Kayak gini ya. Access modifier. Ini ya. Apa itu access modifier? Di dalam OP kita nanti akan mendengar kata-kata publics, private, protected, ada default satu lagi. Ini 4 hal yang ada di dalam access modifier. Ada di sini disebut, kadang bukan disebut dengan sebagai publics. Ada nanti diketik sebagai private. Ada di sini diketik sebagai protected. Ada beda-bedanya. Nah, kenapa di sini pemahamannya? Ini adalah access modifier. Hak akses terhadap suatu atribut. Hak akses terhadap suatu atribut. Artinya, ketika kita memberikan dengan definisi access modifiernya adalah publics, variabel atribut warna ini bisa diakses di luar kelas dia. Saya ulang. Nanti akan penjelasan sedikit ya, nanti ada pertemuan khusus membahas access modifier ini. Apabila kita memberikan publics ini kepada variabel atribut warna ini bisa diakses di luar daripada kelas dia. Contoh, ini kan saya akses dia, warna. Saya akses dia kan berada di luar kelas. Di luar kelas kan? Di luar kelas kayak gini kan? Tapi saya bisa akses. Satu. Kedua, private. Apa ini private? Kalau private, dia hanya bisa diakses di kelas dia saja. Nggak bisa diakses di luar kelas dia. Contoh, saya ganti. Public menjadi private. Saya ganti menjadi private. Saya reload. Karena dia kan hanya bisa diakses di dalam kelas dia aja. Teori mengatakan tadi di dalam kelas dia saja. Di luar kelas dia, nggak bisa diakses. Ini saya akses warna ini, saya akses di luar kelas dia. Saya berikan dia private. Coba saya reload. Reload. Error kan? Error kan? Coba lihat errornya. Fatal error. Cannot access private property kucing. Tidak bisa mengakses properti daripada kelas kucing. Karena dia diset sebagai private. Private. Nggak bisa. Ini. Oke, ini ya penjelasannya ya. Nanti di sini beda-beda. Makanya supaya bisa dia diakses di luar kelas dia, jadikan sebagai publics. Ketika saya udah ke public, saya reload di sini. Nggak ada kan? Bisa diakses kan di luar kelas dia? Itu satu. Tetapi ada satu lagi sih sebenarnya. Coba saya tes ya. Mudah-mudahan nggak. Bisa kita ganti dengan, kalau dulu saya bisa ini. Mungkin ini PHP yang update terbaru, saya nggak tahu. Saya ganti dengan var. Misal, saya coba tes ya. Ini tes ya. Var, oh bisa. Bisa, nggak ada masalah. Ini dulu PHP 5. Penggunaan var ini dulu PHP 5. Tapi PHP 7 rupanya support juga. Karena saya menggunakan PHP 7. Jadi solusi daripada tadi, selain dari public, berikan ada kata ini. Var, warna. Var, jumlah kaki. Setiap membuat atribut, berarti awali dengan var. Baru nama atributnya. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Siapa yang bertanya tadi ya? Iya, Pak. Oke. Silakan, ada lagi? Yang perempuan, gimana suaranya? Ayo. Ayo. Nggak ada.
Gimana? Paham nggak? Paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Misal ya, saya ganti. Saya punya kasus. Misal, saya punya kasus. Misal kayak gini. Saya punya kasus. Coba cetak nama dari seseorang. Misalnya, saya punya satu kasus kayak gini. Buatlah sebuah program dengan menggunakan object oriented programming untuk mencetak data dari seseorang. Misal, nama sama dengan Ridwan. Nama orang pertama, nama orang satu sama dengan Ridwan. Misal ya. Kemudian nama orang dua sama dengan Wandi, misal. Misal yang dicetak dari outputnya, yang ingin dicetak dari outputnya adalah ini misalnya. Kemudian orang satu dia warnanya adalah putih ya, putih misalnya, ya kan. Kemudian dia rambut sama dengan ikal, misal. Kemudian orang kedua warna dia adalah hitam. Kemudian rambut adalah misal keriting. Kayak gini misalnya. Coba buatkan source code programmingnya untuk mencetak daripada source code yang bentuknya seperti ini. Bisa muncul seperti ini. Pemahamannya kayak mana? Gampang aja. Kita tinggal ganti ini aja. Berarti ini kan orang satu, orang dua merupakan objek. Warna rambut, atribut. Putih, ika, isi dari value atau nilai dari atribut. Ya kan? Ini belum ada metode, belum ada. Jadi gampang aja, kita tinggal ubah source code aja. Kelas manusia. Manusia pertama. Udah, karena dia adalah orang. Orang satu, orang dua, tinggal kita ganti di sini. Orang satu, orang dua. Berarti ini berbeda. Manusia, ini jadi manusia. Ini jadi manusia. Udah. Warna rambut adalah atribut. Atributnya dari orang tersebut. Tinggal kita ganti di sini. Warna, misal rambut, di sini misalnya adalah apa tadi? Ini bukan warna rambut ya. Warna kulit misal. Ini misalnya rambut. Udah tinggal ganti kayak gini aja. Ini kalau bersuara berarti dia nggak ada. Nggak ada berarti dia. Nggak ada atributnya, nggak ada metodenya, sifatnya nggak ada. Udah kalau udah seperti ini, tinggal ganti ini aja. Orang satu bernilai apa? Kalau ini kan udah diganti. Orang satu warna, sorry ya bukan kuliah, warna kulit, tinggal ganti ini aja. Warna kulit misal adalah putih. Orang dua, tinggal ubah aja. Echo, tinggal ganti. Orang dua, warna kulit adalah hitam. Kenapa orang dua ini dikenali sebagai objek yang kedua? Orang satu sebagai objek yang pertama. Oke. Saya save. Muncul kan? Putih dan hitam. Ini karena nggak ada spasi aja. Saya kasih spasi BR. Dah. Putih dan hitam. Oke. Dah. Kalau misalnya atribut yang lain. Rambutnya ikal, keriting. Tinggal panggil di sini aja. Orang satu ambil atribut, berikan rambut sama dengan ikal. Ini kalau string. Kalau integer bagaimana Pak? Misal ada integer JML kaki, jumlah kaki. Jumlah kaki. Misal dia punya jumlah kaki. Jumlah kaki dia kan 2. 2 itu kan integer, ya kan? Integer. Jadi tinggal di sini aja, tinggal ganti aja. Di sini tinggal ganti echo, panggil tuh. Orang pertama, objek yang keberapa? Orang satu, misal. Orang satu ambil JML kaki sama dengan, karena dia angka,
Jumlah kaki kan angka. Misal integer, nggak usah berikan tanda kutip, tinggal tuliskan aja di sini 2. Berarti 2 ini jumlah kaki adalah atribut yang mempunyai tipe data integer karena nilainya 2. Putih, hitam adalah nilai dari atribut warna kulit dan rambut. Berarti warna kulit dan rambut adalah tipe data string. Save. Maka hitam 2. Ini kan. Nanti tinggal kasih spasi aja. Paham? Ayo. Paham? Gimana? Muhammad Farhan udah lap keringat dia. Saya ngajar programming, terus terang ya, saya ngajar programming itu dasar sekali. Modelnya kayak gini saya ngajar. Saya nggak kasih kasus-kasus yang coding banyak kayak gitu, enggak. Saya akan ngajarin kalian itu dari dasar sekali. Dasar sekali. Setidaknya hari ini, ketika saya tunjukkan source code, contoh misalnya yang tadi, saya balik lagi ya, sorry ya, saya ubah lagi codingnya. Misalnya ketika target saya adalah, ketika misalnya saya tunjukkan ini source code kepada kalian, saya tanya, coba lihat source code berikut. Yang mana atribut, yang mana kelas, yang mana objek, yang mana metode. Kalian udah tahu. Oh, yang mana objek? Berarti kan objek ini setiap ada kata new. Berarti orang satu ini objek. Yang mana atribut? Berarti kan yang ada tanda dolar. Yang kayak gini, tanda dolar, warna kuliah, warna kulit ya, rambut, itu atribut. Yang mana metode? Berarti kalau metode itu adalah sifat dari objek. Dari ini, sifat objeknya pertama adalah diawali kata function. Function apa? Bersuara. Berarti bersuara ketika ada tanda kurung 2 kayak gini, berarti dia disebut metode. Yang mana kelas? Ini setiap diawali dengan kata kelas, berarti dia adalah kelas manusia. Cukup. Itu aja dulu dipahami. Ketika ada tanda kayak gini, apa nih maksudnya, Pak? Memanggil atribut ataupun metode. Misalnya kayak gini, kucing satu adalah objek dari orang satu. Sorry ya, ini beda, biar sama. Sorry, bukan orang sih, kucing gitu. Ini kucing 2. Oke. Ini bukan lagi kucing. Oke, udah. Jadi kayak gitu. Jadi tanda simbol ini adalah digunakan untuk memanggil atribut ataupun metode. Setiap Anda ingin mengakses metode ini, gunakan tanda ini. Setiap Anda ingin mengakses atribut ini, gunakan tanda ini. Oke. Setidaknya Anda tahu dulu source code ini semuanya. Baik. Saya persilahkan siapa yang mau bertanya. Kita diskusi. Yang nggak aktif karena saya keluarkan ini. Saya tadi nggak lihat. Ayo silahkan diskusi. Kelas, atribut, metode, objek. Ayo kita diskusi. 15 menit lagi. Ayo. Silakan. Bosan belajar programming? Enggak. Sulit programming? Enggak. Ketika Anda udah tahu teori-teori yang kayak saya jelasin tadi. Baik, silakan. Yang mana belum dipahami, ayo silakan. Mau didiskusikan apa? Silakan, saya tunggu. Pak. Oke, silakan. Untuk echo yang untuk metode, apa harus di dalam kelas juga? Untuk yang echo metode. Metode, apakah harus di dalam kelas? Ya. Oke. Dia itu harus diletakkan bisa di dalam di dalam function, dalam metode. Kalau diletakkan di dalam kelas, dia nanti nggak didefinisikan karena yang kita panggil itu nanti ada teori nanti di dalam belajar kita konstruktor. Kalau di dalam kelas tersebut ada konstruktor, otomatis kalau kita panggil kelas akan ditampilkan echo tersebut. Itu konstruktor nanti ya konstruktor itu ya.
Tetapi kalau misalnya kita panggil tadi hari ini, misalnya echo kita letakkan di luar metode, di dalam kelas, nggak ada masalah sih, nggak ada error. Tetapi apa yang kita panggil nggak akan muncul. Itu ya Reza ya? Ya Pak. Oke, makasih Reza pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Ada yang lain? Silakan. Ayo silakan. Yang perempuan yang bagaimana? Ayo bersuara. Maksudnya bertanya. Paham source code tadi? Saya mudah-mudahan kalian tahu source code yang saya sampaikan tadi itu paham yang mana kelas, yang mana metode, yang mana atribut, yang mana objek. Ini saya rekam ini akan saya share ke YouTube saya. Kalau saya share ke YouTube saya jangan lupa Subscribe. Ah, itu dia. Oke. Oke. Cukup? Nggak perlu banyak-banyak kali. Nanti kan, ini kan teori ya. Saya bilang ini teori. Saya menjelaskan kayak gini. Teori ini yang penting saya jelasin. Nanti untuk mendukung pembelajaran kalian, saya akan share modul nanti. Saya akan kasih modul lagi ke kalian. Nah, di modul itu nanti akan ada contoh-contoh lagi nanti. Dipraktekkan kalau ada laptopnya. Ya kan? Kan belajar kayak gitu kita. Intinya jangan nggak dipraktekkan. Baik. Saya materi selesai. Pak. Oke, silakan. Pak, silakan. Minggu kemarin Bapak bilang kan kita akan belajar PHP ya Pak? Iya, betul. Ke depan apa ada kemungkinan Pak kalau kita pakai Java? Atau sama sekali nggak ada pakai Java Pak? Saya mengharapkan gini ya, kalau saya memberikan dua buah pemahaman, ada PHP, ada Java, takutnya kalian nanti pusing gitu, nggak fokus gitu, ya kan? Oh Bapak ini sekali-sekali Java, sekali-sekali PHP. Jadi kan akhirnya kalian sendiri bingung saya gini kan. Jadi saya ngambil kesimpulan, saya fokus di PHP saja. Kenapa? Kalau Java kan kalian udah pernah belajar gitu kan, udah pernah belajar dulu. Saya udah kasih alasan dulu ya, pertemuan satu kemarin udah saya kasih alasan kenapa saya mengajar PHP. Jadi, saya fokusnya ngajar ke depan, itu tetap saya gunakan PHP aja. Nggak saya bolak-balik Java dengan PHP, enggak. Tetapi, apabila kalian punya pertanyaan mengenai Java, silakan bertanya. Silakan bertanya, akan saya jawab. Apakah di dalam Google Meet seperti ini, ataupun di dalam grup. Akan saya jawab. Gitu Farhan. Kalau ada pertanyaan mengenai Java. Silakan tanyakan, nggak ada masalah. Mudah-mudahan bisa ya, Pak Farhan ya? Bisa Pak. Oke, sip. Yang lain ada? Kalau nggak ada, oke. Seperti janji saya tadi, saya balik ke soal tadi. Ayo, saya bisa menjawab dari teori saya tadi. Saya balik ke soal tadi ya. Ayo. Apa outputnya dan apa penjelasannya? Silakan. Saya kasih nilai ini ya bisa menjelasin. Berarti dia kalau bisa menjelasin, berarti dia dapat materi saya tadi. Mobil berjalan 4 Pak. Sebutkan nama. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Farhan. Okay. Jadi Pak, output ini mobil berjalan 4. Mobil berjalan 4. Oke, penjelasannya bagaimana? Bisa jelasin setiap baris kode? Insya Allah bisa Pak. Silakan. Yang pertama ini kan kita buka tag PHP Pak ya. Oke. Lalu di baris kedua kita akan mengenal kelas. Yang tadi Bapak jelaskan, kelas ini kan ibaratnya wadahnya Pak, cetakannya Pak ya. Oke. Jadi ini kelasnya mobil. Publiknya roda. Habis itu ada function. Functionnya itu kan roda itu apa? Roda itu atributnya, Pak. Oke. Sip. Habis itu public function. Ini perilakunya. Perilakunya itu jalan, Pak, istilah berjalan ya. Oke. Habis itu memiliki nilainya echo ini, Pak, kan yang akan kita cetak nanti, Pak. Mobil berjalan. Itu yang udah jelas tercetak nanti, Pak. Habis itu kita bikin objek baru.
yaitu Avanza, new mobil. Jadi objek Avanza ini punya si kelas mobil, Pak. Oke. Nah, objek Avanza bernilai rodanya. Roda kan punya si atribut ini, Pak. Kita kasih value 4. Value 4. Oke, sip. Lalu kita cetak echo Avanza jalan. Jalan ini kan punya function, Pak, kan? Oke, sip. Lalu echo PHP EOL. EOL ini kan Bapak bilang di spasi, Pak. Spasi. Nah, Ganti dari lalu, BR ya. Nah, BR. Oke. Lalu ada echo Avanza roda. Roda kita panggil juga. Lalu spasi lagi, Pak. Lalu kita tutup PHP-nya. Sekian, Pak. Oke, makasih Muhammad Farhan. Berarti Muhammad Farhan sudah masuk teori yang saya sampaikan tadi. Artinya ketika di awal tadi dia belum terlalu paham, tetapi setelah mengikuti materi yang saya sampaikan, dia bisa menjelasin apa maksud dari setiap source code ini. Ada lagi yang sama pemahamannya atau ada perbedaan? Atau sama semuanya? Oke, saya nggak panjangin lagi karena udah ada satu yang menjawab, berarti saya anggap udah selesai. Oke, makasih ya Muhammad Farhan dan juga semua yang lain. Artinya ada sesuatu yang kita dapatkan hari ini. Dari soal yang belum bisa kita pecahkan, belum kita tahu, setelah kita mengikuti materinya, setelah saya jelasin tadi, akhirnya kita bisa tahu apa maksud dari source code yang saya tampilkan tadi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi proses belajarnya enak, kita gampang. Belajar dengan saya gampang aja sih. Saya tidak menjelaskan dengan kasus-kasus yang besar dulu. Saya kasih dengan kasus-kasus yang kecil dulu. Ketika kasus yang kecil ini kalian bisa paham, bisa memahami, setidaknya kan tadi kan kita nggak pakai komputer ya. Kita dengan pakai otak kita udah bisa tahu apa maksud dari source code dan apa output dari source code tersebut. Hebat kan otak kita? Kayak otak komputer kan? Nah, itu kejar. Jadikan otak kalian seperti otak prosesor. Prosesor apa? Otak komputer. Tanpa komputer, kalian bisa tahu apa output dari source code tersebut. Itu targetnya. Mudah-mudahan bisa dapat nanti sampai akhir semester. Oke. Saya pikir cukup. Untuk mendukung daripada materi hari ini, mudah-mudahan kalian punya catatan yang dicatat tadi. Dan saya akan share rekaman ini nanti di YouTube saya. Silakan dibalik lagi, dipahami kembali. Dan untuk mendukung pembelajaran hari ini juga saya akan share nanti materi saya dan juga modulnya di Google Classroom. Kalau bisa nanti akan ada satu latihan buat kalian. Akan ada satu buah latihan untuk kalian menyelesaikan masalah dengan kode dasar daripada OOP. Nah, itu tunggu aja di Classroom. Saya akan share modul dan materi dan satu latihan kecil untuk kalian coba praktekkan nantinya. Oke, aktifkan kameranya, saya mau ngambil rekaman screenshot. Zudaida baru masuk ya? Tadi terkeluar, Pak, jaringan. Sekarang masuk lagi. Jujur. Iya, betul, Pak. Oke. Satria Rahmat. Saya keluarkan kalau nggak ada. Ada Satria Rahmat? Oh, udah duluan keluar dia, kabur dia. Ada Pak. Hadir. Ada Pak Satria. Aktifkan kamera Satria. Maaf Pak, saya lagi rapat sama Pak Yusra. Tolong keluar dulu. Saya udah kasih tahu. Kalau lagi kuliah, nggak boleh ada alasan lagi ini, lagi itu. Saya anggap kamu nanti nggak bisa masuk. Ya Pak. Udah di luar Pak. Saya ulang sekali lagi, kalau kedapatan model kayak gini, saya nggak anggap hadir di perkuliahan. Saya akan kick dari Google Meet. Oke, satu, Cut Adelisa nggak aktif kamera. Faizil, saya belum ambil screenshot. Tolong semuanya aktifkan kamera semuanya sekali lagi. Kalau enggak saya keluarkan, ini kita mau ngambil absensi untuk hari ini. Saya akan cek dan akan saya hilangkan dari absensi di portal kalau hari ini tidak memunculkan kameranya. 1, 2, 3. Oke,
Saya akan share ke grup, silahkan nanti lihat mana yang aktif kamera, mana yang tidak aktif kamera. Oke semuanya, kejadian kayak Satria Rahmat tadi jangan terulang lagi. Kalau kejadian saya akan langsung kick dan saya anggap tidak mengikuti perkuliahan. Saya sudah kasih aturan, mengikuti perkuliahan tidak sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke, ini tolong jadikan catatan untuk pertemuan kita selanjutnya dalam Google Meeting. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini mendapat suatu keberkahan dan kalian bisa mendapatkan suatu pemahaman materi yang baru dalam belajar pemrograman berorientasi objek. Satu katakan di saya, motivasi buat kalian, belajar programming itu tidak sulit. Belajar programming itu semudah membuat mie goreng. Selesai. Tinggal taruh, goreng, jadilah mie-nya. Coding kayak gitu juga. Tinggal oprek, ketik, run, jadilah program kalian. Sip, makasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Pak, gimana? permisi Pak, itu di foto situ mukanya yang ada Pak. Yang penting namamu aja ada. Yang penting Kami tadi namamu kamera di apa tadi Pak? Yang penting namamu aja ada. Alhamdulillah, cukup lah. Karena kan saya punya rekaman. Saya punya rekaman, saya bisa lihat. Oke, mohon ajar ya. Oke. Baik Pak, baik Pak. Oke, saya punya rekaman, nanti saya cek di rekaman. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan hari ini. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan selanjutnya dalam materi-materi kelanjutan dari hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu pada semester ini. Akhiri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak nampak.